Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surat An-Nahl ayat 103 sampai 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladzina yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah la yahdihimullahu wa lahum 'adzabun alim. Innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Shadaqallahul azim. Selanjutnya masuk ke terjemahan perkata. Yang pertama ayat 103, walaqad dan sesungguhnya, na'lamu kami mengetahui, annahum bahwa mereka, yaquluna berkata, innama yu'allimuhu sesungguhnya Al-Quran itu kepadanya, basyarun hanya oleh seorang manusia, lisanun bahasa, alladzi orang-orang yang, yulhiduna mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar, ilaihi kepadanya, a'jamiyun adalah bahasa ajam, wahadhihi wahadha padahal ini, lisanun adalah dalam bahasa Arabiyun Arab, mubinun yang jelas. Kemudian ayat 104, innalladzina sesungguhnya orang-orang yang la yu'minuna tidak beriman bi ayatillahi kepada ayat-ayat Allah atau Al-Quran, la yahdihimullah Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, walahum dan mereka akan mendapat azabun azab alimun yang pedih. Ayat 105, innama yaftari sesungguhnya yang mengada-adakan al-kadhiba kebohongan, alladzina hanyalah orang-orang yang la yu'minuna tidak beriman bi ayatillahi kepada ayat-ayat Allah, wa ulaikahum dan mereka itulah al-kadhibuna pembohong. Kemudian terjemahannya ayat 103, dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, Muhammad, bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Padahal ini Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas. Ayat 104, sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah atau Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Kemudian ayat 104, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah pembohong. Kemudian kita masuk ke tafsiran ayat 103. Nah, jadi ayat ini membahas tentang jawaban terhadap tuduhan bahwasanya Al-Quran itu tidaklah dari Allah. Al-Quran itu dibuat-buat oleh Nabi Muhammad. Ayat ini mendudukan persoalan itu, yakni membantahnya. Dalam ayat ini disebutkan Allah tahu apa yang mereka lakukan, yaitu menuduh bahwa Nabi Muhammad diajari oleh manusia tentang agama ini. Dalam kalimat innama yu'allimuhu basyarun, Muhammad itu bukan rasul,
tidak mendapat wahyu dari Allah, dia bukan utusan, tetapi dia mendapatkan semua itu karena hasil dari belajar pada seseorang. Al-Quran merupakan susunan catatan pelajaran yang dia dapatkan dari seseorang. Akan tetapi, hal tersebut tidak benar dan dibuktikan dengan ayat berikutnya, yaitu lisanul ladzi yulhiduna ilaihi ajamiyun. Bagaimana mungkin itu terjadi? Coba sekarang bandingkan bahasa yang digunakan oleh manusia ketika itu adalah bahasa Ajam atau bahasa Arab pada umumnya. Jadi, jika Nabi Muhammad itu diajari oleh seseorang, tentu dia akan diajar dengan menggunakan bahasa Arab yang Ajam tersebut, bukan bahasa Arab sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian pada ayat selanjutnya, وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. Sementara bahasa Arab yang ada dalam Al-Quran ini adalah bahasa Arab yang nyata atau fasih yang tidak sama dengan bahasa Arab Ajam. Dan selanjutnya tafsiran ayat 104. Pada ayat ini ditegaskan akibat dari kebohongan orang-orang yang beriman tersebut, di mana kalimat innal ladzina la yu'minuna biayati, orang-orang kafir yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah itu, mereka dapat dua hal sekaligus, yaitu yang jelasnya secara berurutan, la yahdihimullahu walahum adzabun alimun. Dia tidak akan mendapat petunjuk dari Allah dan dia akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi ini merupakan pembuktian kebenaran Al-Quran dengan pendekatan bahasa. Uji bahasa atau kajian bahasa bisa menjadi salah satu bentuk pembuktian kepada kebenaran Al-Quran. Karena bahasa Al-Quran merupakan bagian dari kemukjizatannya di samping yang lainnya. Bahasanya berbeda dengan bahasa yang diajarkan oleh orang Arab pada umumnya. Kemudian tafsiran ayat 105, innama yaftari al-kadhiba alladzina la yu'minuna biayatillah. Maknanya dalam hal ini orang-orang yang tidak beriman itu hanya mengada-ada atau membuat-buat kebohongan. Innama yaftaril kadhiba. Mereka hanya berupaya menolak Al-Quran dengan menciptakan kebohongan dan menyebut Nabi Muhammad itu belajar pada seseorang. Dan pada ayat wa ulaika humul kadhibun, dan mereka itu adalah orang-orang yang pembohong. Maksudnya di sini dikatakan bahwa seseorang mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, yang pertama. Yang kedua, tidak benar karena bahasa orang yang dikatakan mengajari Nabi Muhammad adalah bahasa Ajam, sedang Al-Quran dalam bahasa Arab yang terang. Dan yang ketiga, Allah tidak memberi petunjuk dan menyediakan azab yang pedih bagi orang yang tidak beriman kepada Allah atau Al-Quran. Dan yang keempat, hanya orang tidak beriman dan pendusta yang mengada-adakan kebohongan. Kemudian, selanjutnya kesimpulan pendidikan yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 103 sampai 105, yaitu pendidikan keimanan, yaitu iman kepada kitab Al-Quran. Yang kedua, hal yang diajarkan dalam ayat ini diantaranya Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad, tapi asli dari Allah. Yang kedua, bahasa dapat dijadikan alat uji keaslian Al-Quran. Yang ketiga, kafir dan mendustai Al-Quran tidak akan diberi hidayah dan mendapat azab pedih. Kemudian nilai-nilai pendidikannya, yang pertama keajaiban alam semesta. Ayat-ayat tersebut mengajak manusia untuk merenungkan keajaiban alam semesta sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Ini mengajarkan kita untuk memahami kekuasaan, kebijaksanaan, dan ciptaan Allah melalui pengamatan alam. Yang kedua, kewajiban dakwah. Ayat-ayat ini juga mengingatkan umat Islam tentang kewajiban dakwah, yaitu menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain.